Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembahasan tentang Qiraatul Kitab, yaitu kitab Jami' Durus. Sekarang kita menginjak kepada pembahasan al-adat dan ketentuannya. Al-adat juga diartikan adat atau alat. Al-adatu, apa yang maksud dengan al-adat atau al-alat itu? Kalimatun, sebuah kalimat, takunu, yang keadaannya itu rabitotan. Rabitotan artinya ya mengikat atau pengikat, baina di antara juz'ayil jumlati, dua bagian dari jumlah. Jadi mengikat di antara dua bagian jumlah. Au bainahuma wa bainal padlati, atau di antara keduanya. Nah, yang perlu dipahami, yang maksud dengan juz'ayil jumlah itu adalah dua bagian jumlah itu artinya musnad dan musnad ilaih. Jadi adat itu adalah sebuah kalimat yang keadaannya itu menjadi pengikat di antara dua bagian jumlah, yaitu di antara musnad dan musnad ilaih. Nah, itu maksudnya ya. Atau bainahuma, atau di antara keduanya, maksudnya di antara musnad dan musnad ilaih, wa bainal padlati, dan di antara padlah. Nanti kita lihat contohnya ya. Au baina jumlataini, atau di antara dua jumlah. Wazalika, dan yang seperti itu, maksudnya dan adat itu, keadawati syarti, seperti alat-alat syarat. Jadi al-adawat kita disini alat ya. Wal istifhami, dan istifham. Jadi ada alat-alat yang digunakan untuk syarat. Ada juga alat-alat untuk istifham. Istifham artinya untuk meminta suatu pemahaman. Istifham itu artinya ya. Tapi dalam bahasa kita sudah diartikan alat-alat buat wa nawasibil mudhari, dan yang menasabkan fi'il mudhari, wa jawazimihi, dan yang menjazmkan fi'il mudhari, wa hurufil jari, dan ada juga berupa huruf. Seperti istifham juga sama, ada huruf istifham, ada isim istifham. Makanya sebenarnya al-adatu ya, alat. Kita lanjutkan. Muha, dan akhiri, sabitatul akhiri, sabitah artinya tetap, akhiri artinya ujungnya. Jadi bahwasanya alat ini ujungnya tetap. Ala halatin wahidatin, atas satu kondisi atau satu keadaan. Li'annaha mabniyatun, karena alat ini adalah mabni. Ini ketentuan asal ya. Kita lanjutkan. Jika kanatisman, asalnya kanat isman, tanya tatanis kanat. Kalau tatanis menghadapi isman itu adalah hamzahnya, hamzatul wasli. Akan dibaca isman kalau dia ada di awal jumlah. Tetapi ketika ada huruf yang berharokat sebelum isman, maka hamzahnya tidak dibaca. Jadi kita membacanya in kanatisman. Jadi alat itu jika kanat keadaannya isman berupa isim. Nah, jadi kalau kita baca potong-potong kanat dan isman. Tapi kalau disambungkan kanatisman ya.
Nah, itu ketentuan dalam pembacaan. Dan alat itu jika keadaannya berupa isim, taqa'u tahidun. Man adalah adat istifham. Siapakah yang tekun? Nah, ya, ini menjadi musta'an ilaih seperti man mujtahidun. Siapa mubtada dan mujtahidun wa musnadan, dan alat bisa jadi musnad. Misalnya contohnya khairu malika mahu bislam. Khairu sebaik-baiknya malika hartamu, ma apa saja, anfak tahu yang Anda menginfakkannya, bi pada kemaslahatan umum. Nah, di sini mana al-adatnya? Al-adatnya kalau kita lihat adalah ma. Ma ada adatu dan dia sebagai musnad karena dia jabatannya nanti menjadi khobar mubtada, karena yang jadi mubtadanya adalah khairu. Khairu mubtada, malinya menjadi mudafilnya domir dan kepada mali di depan pada ka. Jadi saling diidopat-idopatkan. Sedangkan anfakta itu udah fi'il madi, ta'nya domir, hu-nya sebagai domir juga. Bedanya kalau ta adalah domir, jabatannya dia jadi fa'il. Engkau infakan. Hu-nya adalah domir juga, tapi jabatannya jadi maf'ul bih. Fi huruf jar, sabilinya isim majrur oleh fi, dan dia idofatkan kepada maslahati. Maslahatinya berarti menjadi mudhof ilaih. Karena al-amati jadi sifat dari maslahah. Nah, jadi ketentuan adalah kalau ada isim marifat bergandengan, itu besar kemungkinan isim marifat yang keduanya, yaitu al-amati ada isim marifat yang kedua, dia menjadi sifat dari isim marifat sebelumnya. Wa fadlatan, dan adat juga bisa jadi padlah. Misalnya contoh ihtarim. Ihtarim itu fi'il amr. Hormatilah gitu, atau hargailah. Nah, ketika bersambung fi'il amr yang berakhiran sukun dengan isim yang menggunakan alif lam qamariyah atau lam hamziyah atau yang sukun, maka huruf sukun pada ihtarim di sini adalah mim yang sukun. Ketika akan dibaca disambungkan dengan isim di depannya yang memakai alif lam, maka haruf sukun jadi ini seperti itu. Hargailah, hormatilah, menuntut ilmu. Di sini yang jadi padlahnya, yang jadi adatnya adalah yang mana ya? Oh, yang alazi. Alazi adalah al-adatu, dan dia itu bisa isim mausul, bisa juga isim istifham. Nah, itu al-adatu ya. Ihtarimnya fi'il amr, dan dia adalah sebagai musnad ya, musnad ilaihnya damir anta yang mustatir. Yatlubunya fi'il mudhari, dia marfu, fa'ilnya damir huwa, al-ilmanya menjadi maf'ulun bih. Ini dari ittaqo ittaqi syarra man ahsanta ilaihi. Ittaqi
diartikan waspadalah Anda, atau hendaklah Anda waspada, waspadalah Anda syarra terhadap keburukan, man orang, ahsanta yang Anda telah berbuat baik, ilaihi kepadanya. Di sini kita lihat ittaqi sarra man. Nah, man adalah isim mausul dan di sini menjadi padlah. Ya. Ittaqinya fil amar dan dia mabni dengan hadful akhir. Kenapa hadful akhir? Sebab dia adalah fiil yang mu'tal akhir. Nanti kan kita bahas apa itu mu'tal akhir ya. Untuk sementara hanya sebagai pengenalan aja dulu. Nah, syaratnya dia menjadi adalah maf'ulun bih. Ittaqi fil amar mabniun ala hadfil akhir wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fih wujuban takdir anta. Itu kalau iroban secara ringkas seperti itu. Syaratnya maf'ul bih dan dia mudhof. Mannya isim mausul. Kalau kita irobkan man itu adalah al ismul mausulu mabniun ala sukuni fi mahali jarin mudhofun ilaih. Karena dia mudhof ilaih. Dari saranya mudhof kepada man. Ahsanta adalah fil madi mabniun ala sukun. Taknya damirun muttasilun mabniun ala fathih fi mahali raf'in fa'ilun. Ilaihi ilahnya huruf jar, hinya adalah damir. Damir yang muttasil mabniun ala kasri fi mahali jarin ismun majrurun bi ila. Baik, sedikit lagi. Wahina izin dan ketika itu daripada al-adatu yang bisa jadi musnad ilaih, bisa jadi musnad, bisa juga jadi padlah. Demikian pembahasan tentang al-adatu wa hukmuha. Insyaallah akan kita sambung pada halaman 32 tentang, nah kita mulai al-babul awwalu al-fi'lu wa aqsamuhu. Demikian, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon koreksinya dengan memberikan komentar di bawah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.